Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Andani dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Fisika kelas 10 KD 3.4 mengenai menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu tentang gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu atau perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perlu kita renungkan, apakah orang yang sedang berlari menggunakan mesin kebugaran mengalami perubahan posisi atau kedudukan dalam selang waktu tertentu? Berbicara mengenai jarak dan perpindahan, kita lihat pada gambar, ada gambar kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Kondisi A yaitu kira-kira berjalan ke arah barat sejauh 4 km dari rumahnya, kemudian 3 km ke arah timur. Sedangkan kondisi yang B, seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Sedangkan yang kondisi C yaitu Dika bersepeda ke arah utara sejauh 4 km dan ke arah timur sejauh 3 km. Nah, dari ketiga kondisi tersebut, mana yang melakukan perpindahan dan mana jarak? Dapat kita simpulkan, jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan yaitu perubahan kedudukan atau posisi suatu benda, yaitu besaran vektor. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada kondisi ini, kondisi A jarak yang ditempuh sebesar 7 km, sedangkan perpindahannya yaitu 1 km. Sedangkan yang B, jarak yang ditempuh yaitu keliling lingkaran, sedangkan perpindahannya tidak ada. Lalu keadaan yang C, perpindahannya yaitu sejauh 5 km, sedangkan jarak yang ia tempuh yaitu 7 km. Lanjut lagi, kita membahas mengenai kecepatan dan kelajuan. Kecepatan yaitu besaran vektor. Besaran vektor ini seperti yang kita ketahui memperhitungkan arah gerak. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Sehingga dapat kita rumuskan yaitu kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu. Lanjut, berbicara mengenai kelajuan. Kelajuan ini besaran skalar yang hanya memperhitungkan besar gerak. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan yaitu kelajuan sama dengan jarak per selang waktu. Jadi perbedaan antara kecepatan dan kelajuan yaitu perpindahan dan jaraknya. Berbicara mengenai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Jika satu benda bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat X, secara matematis persamaan kecepatan rata-rata itu ditulis V sama dengan delta X per delta T. Dengan keterangan V kecepatan rata-rata, S jarak yang ditempuh, T waktu tempuh. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan V S per T, di mana S adalah jarak tempuh dan T adalah waktu tempuh.
Contoh soalnya, Azril berlari ke timur sejauh 24 meter selama 14 sekon, lalu berbalik ke barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-rata Azril. Yang pertama kita cari dulu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu V delta S per delta T. Karena jaraknya ada dua, yaitu jarak ke timur dan jarak ke barat, sehingga ditambahkan. Karena berlawanan, maka 24 ditambah min 14 per waktu yang dibutuhkan tadi, yaitu 14 dikurang 4. Jadi 10/8 hasilnya 1,25 meter per sekon. Yang kedua, kelajuan rata-rata V sama dengan S per T, di mana didapatkan 2 meter per sekon. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang gerak lurus. Dapat kita lihat pada gambar yaitu kereta api. Lintasan kereta api adalah garis lurus. Karena kereta api bergerak pada lintasan yang lurus, maka kereta api mengalami gerak lurus. Jika masinis kereta api menjalankan kereta api dengan kelajuan yang sama, kereta api akan menempuh jarak yang sama. Kesimpulannya, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi, syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Sehingga dapat dirumuskan atau disimpulkan gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus pada selang waktu yang sama. Benda tersebut menempuh jarak yang sama, atau lebih ringkasnya kita simpulkan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan yang tetap. Pada grafik dapat kita lihat mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam 1 sekon, maka 1 sekon berikutnya menempuh 2 meter lagi. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dan dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Dapat kita lihat pada grafik, yaitu benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Pada detik yang pertama 5 sekon, detik yang kedua 5 sekon, dan detik yang ketiga 5 sekon dengan jarak tempuh yang sama. Selanjutnya, dapat kita lihat jarak tempuh sama dengan luas daerah yang diarsir pada grafik. Hal ini dapat dicari dengan dari gambar di mana V sama dengan 5 meter per sekon, sedangkan T 4 sekon, sehingga jarak yang ditempuh yaitu S sama dengan V kali T. Dapat jaraknya yaitu 20. Jarak sama dengan kelajuan dikali waktu, yaitu S sama dengan V kali T. Jika benda memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka S sama dengan S0 ditambah V kali T. Dengan S0-nya yaitu kedudukan benda awal. Pembahasan yang ketiga yaitu gerak berubah beraturan. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara Baiklah, materi yang ketiga yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan atau dapat kita singkat menjadi GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik, di mana perubahan kecepatan tiap detik tersebut disebut dengan percepatan. Ciri umum GLBB ada dua. Yang pertama, dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat. Dengan kata lain, gerak benda dipercepat. Yang kedua, dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lambat
hingga akhirnya berhenti. Hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan. Besar percepatan benda dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T, yaitu V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Dalam hal ini, V1 sama dengan V0, V2 sama dengan VT, T1 sama dengan 0, T2 sama dengan T. Sehingga alfa A sama dengan VT dikurang V0 per T. Sehingga dapat didapatkan rumus A kali T sama dengan VT dikurang V0. Sehingga rumus VT dapat A dikali T ditambah V0. Grafik kecepatan grafik VT pada GLBB dipercepat, yaitu semakin lama waktunya semakin cepat. Selanjutnya, perhatikan bahwa selang waktu T, kecepatan benda berubah dari V0 menjadi VT, sehingga kecepatan rata-rata benda dapat ditulis V sama dengan V0 ditambah VT per 2. Karena VT sama dengan A kali T tambah V0, maka V sama dengan 2 V0 ditambah A kali T per 2. Kita tahu bahwa kecepatan rata-rata, maka V sama dengan S per T. Maka S per T sama dengan 2 V0 per 2 ditambah A kali T per 2. Sehingga dapat kita rumuskan S sama dengan V0 kali T ditambah 1 per 2 AT kuadrat. Dengan keterangan S sama dengan jarak yang ditempuh, V0 sama dengan kecepatan awal, T sama dengan selang waktu, A sama dengan percepatan. Bila dua persamaan GLBB di atas kita gabungkan, maka akan didapatkan persamaan GLBB yang ketiga, yaitu S sama dengan V1 kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Didapatkan persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak, yaitu VT kuadrat sama dengan 2AS tambah V kuadrat. Contoh soal, benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 sekon? Diketahui V0-nya 0, A sama dengan 4 meter per sekon, T sama dengan 6 sekon. Ditanyakan kecepatan benda akhir sama dengan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. 0 ditambah 4 meter sekon kuadrat dikali 6 sekon, sehingga didapatkan 24 meter per sekon. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.